Halo, selamat malam teman-teman atau semuanya. Kali ini saya mau membahas sedikit tentang program atau software yang biasa dipakai untuk di toko harian, mau toko handphone, bengkel, rumah makan, dan sebagaimana yang dibutuhkan. Kali ini kita pakai namanya program DOS atau yang biasa disebut IS. Nah, di kali ini kita akan membahas sedikit tata cara pemakaian program tersebut. Nah, di sini kita ada programnya yang akan saya berikan. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada yang 2 karakter atau 4 karakter. Kalau bagi teman-teman ataupun rekan usaha yang banyak pakai penjualan barang ataupun nama barang yang lebih panjang, silakan gunakan 4 karakter. Nah, kita pilih. Nah, di sini jumlah kode barang sampai berapa karakter. Kalau nama barangnya lebih panjang, kita pakai 2 sampai 20 karakter atau disebut 20 huruf lebih kurangnya. Nah, di sini kita pilih yang 20. Nah, di sini ada situ data ini sudah benar atau tidak. Nah, kita pilih benar ya. Nah, di sini sampai di sini kita sudah masuk menunya ya. Di sini disebut menu IS atau disebut dengan kata lain disebut program DOS. Program penjualan untuk di toko maupun usaha apapun yang bisa dipakai. Program yang simple, praktis, dan cara pemakaiannya sangat gampang. Nah, di sini kita tidak perlu memakai mouse ya. Di sini kita cukup dipakai enter, kiri kanan dan atas bawah saja ya. Nah, kita klik lanjut. Nah, di sini ada untuk pertama kali di sini ada passwordnya bos dan ID-nya bos dan passwordnya bos. Nah, kita ketik bos, enter, dan passwordnya bos, enter. Nah, di sini muncul ada master, transaksi, laporan, sistem, barcode, informasi, dan exit. Nah, di sini kita bisa enter, kita pilih ada golongan, wilayah, stok, supplier, langganan, salesman, ada transaksi pembelian, lainnya pelunasan, ada transaksi penjualan, penyesuaian stok. Di sini ada laporannya. Laporan sales, langganan, supplier, stok, ataupun laporan penjualan, laporan laba rugi. Nah, di sini ada sistem. Sistem ini ada pengaturan settingannya, setting password, kita ganti password. Nah, atau di sini ada barcode dan informasi. Nah, untuk pertama kali masuk sampai di sini kita harus pilih ke menu setup sistem ya. Nah, sini kita masukkan nama perusahaan, kota, ataupun yang lainnya. Yang paling utama kita masukkan, kita coba nama perusahaan. Misalnya kita bikin sebagai nama, bagaimana kita bikin misalnya gampang saja ya, kita bikin Naga Shop. Oke. Kita di sini kita bisa beri contoh alamat Jalan Sudirman nomor 38 sampai 39. Nah, di sini kita bisa masukkan nomor telepon, misalnya HP ataupun
761 sekian ya, atau yang paling gampang silakan hubungi kita ke nomor ini, bisa juga untuk informasinya 0823 66 111 666. Oke, kita enter, selesai, kita ganti nama kota. Nah, contoh ini kita berada di Pekanbaru, ataupun yang di lainnya kita bisa ganti. Misalnya teman-teman ataupun rekan usaha yang berada di luar kota Pekanbaru, misalkan di Medan ataupun Jakarta. Oke, kita enter. Nah, sampai di sini kita bisa set password. Ada password prioritas, yaitu ID-nya yang kita ID utama kita, berarti itu di BOSS ya. Itu bisa kita ganti password, misalnya contoh BOSS. Di sini prioritasnya A sampai Z, berarti semua pilihan apapun yang ada di dalam program ini, di fitur ataupun di program di menu BOSS, hanya BOSS yang bisa melihat semua fiturnya. Nah, di sini kita bisa set password, kita ganti, misalnya ganti tadi yang awal pertama kita passwordnya BOSS, kita bisa ganti passwordnya misalkan yang lain, terserah teman-teman rekan usaha ataupun yang lainnya. Kita coba ganti saja ya. Kita coba ganti ya, misalkan kita bikin namanya, kita ganti. Oke, di sini ada pilihannya, kita suruh tekan F2 untuk informasi ataupun yang lainnya, kita enter saja. Apakah data ini sudah benar? Kita klik benar. Ya, oke. Nah, untuk selanjutnya kita ada stok barang, untuk menginput barang ataupun langganan kita, supplier dan salesman kita. Nah, di sini kita kasih wilayah. Kita buat wilayah dulu. Contoh yang paling kita bikin misalnya wilayah saudara-saudara atau teman-teman sekalian di misalnya Medan. Kodenya kita bikin gampang saja, kita bikin MDN. Nah, keterangannya Medan. Yes. Keterangannya Medan. Oke. Kita enter, apakah data sudah benar? Oke. Dan kode wilayah misalnya supplier ataupun langganan ataupun supplier dan langganan kita yang berada di luar selain Medan. Contoh misalnya di Jakarta, kita kodenya kita bikin JKT. Nah, keterangannya Jakarta. Kita enter lagi. Kita lihat daftarnya sudah benar, ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada teman-teman yang kode berada di luar selain ini lagi, contoh misalnya Surabaya, kita bikin SBY kodenya, keterangannya Surabaya. Oke, kita enter. Nah, oke, untuk exitnya, nah untuk kembalinya kita bisa tekan enter. Nah di sini ada namanya golongan. Nah, golongan ini contoh barang, misalkan teman-teman sekalian atau rekan usaha sekalian ada jual barang, ada golongannya banyak macam. Contoh misalkan kosmetik, teman-teman ada jual kosmetik, terus ada jual makanan ataupun jual barang-barang elektronik, kita bisa pisahkan golongannya. Contoh misalkan kita jual kosmetik, golongan kosmetik misalkan kodenya kita bikin misalkan kita bikin aksesoris ACC, kodenya keterangannya kosmetik. Oke, kita enter. Apakah data ini sudah benar? Kita ya kan. Nah, selanjutnya misalkan teman-teman ada jual barang-barang
sejenis kayak makanan. Nah, kita bisa bikin kode makanan ya, kode golongannya kita bikin kodenya MKN. Nah, keterangannya makanan. Kita enter lagi dan oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan yang lain lagi, contoh selain dari kosmetik, makanan ataupun yang lain seperti apa ya, kira-kira elektronik. Nah, elektronik kita bikin misalnya IT, kodenya keterangannya elektronik. Oke, kita enter lagi dan sudah benar ya. Nah, di sini kita kembali lagi, kita ke menu supplier dan langganan. Kita pilih supplier terlebih dahulu karena supplier ini orang atau perusahaan ataupun toko yang kita saat membeli barang tersebut, dan kita akan menjual kembali kepada langganan kita. Nah, supplier ini adalah pemasok kita. Nah, kita bikin dulu suppliernya. Contoh kita isi di sini pilihan isi, ubah, cari, hapus, dan komentar. Nah, kita isi dulu terlebih dahulu. Nah, kode suppliernya misalkan tadi kita sudah membuat golongan, kita sudah membuat wilayah. Nah, di sini kita suppliernya. Supplier ini contoh misalnya kita bahan makanan kita, golongan dari tadi makanan. Tentu dong ada supplier kita siapa, misalkan kita jualan makanannya Indomie. Nah, kode supplier kita siapa? PT Indofood misalkan. Kita bikin kodenya lebih gampang untuk mencari IDF ya. Keterangannya misalkan PT Indofood. Oke. Nah, di sini ada alamat bisa kita isi misalkan Jalan Sudirman. Oke, nomornya bla 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 ya, terserah. Nah, di sini ada namanya kontak person, misalnya namanya, nomor telepon kita masukkan contoh ya, kita masukkan nomor telepon kita ya. Oke, kode wilayah. Nah, di kode wilayah seperti tadi kita buat untuk di pertama kali, itu ada misalnya supplier misalnya dari Jakarta, kode wilayah JKT ya. Kode yang kita buat Jakarta itu kita bikin singkat jadi JKT kodenya, kita enter. Nah, akan muncul di sini Jakarta keterangannya ya. Kalau di sini misalkan ada NPWP, silakan masukkan. Untuk jatuh tempo penjualan pengambilan barangnya kita bisa buatkan di sini. Nah, di sini hutang awal itu bisa kalian, kalau untuk awal pertama contoh supplier memberi kita barang, misalkan sistemnya pakai tempo atau disebut utang. Nah, di sini kita hutang dalam 1 bulan itu lebih kurang, misalkan dikasih ini limit 10 juta. Jadi kita bisa membuat 10. Nah, ya. Nah, data ini apakah sudah benar, kita yes atau tidak. Nah, kalau misalkan kita belinya cash, jadi kalau kita belinya cash tanpa hutang, jadi terserah teman-teman mau buat gimana. Kalau nilainya, kalau cash itu tidak ada nilai sama sekali, jadi kita bisa contoh kita tidak dulu, kita edit dulu. Kalau misalkan cash tentu otomatis kita tidak perlu hutang awal, jadi bisa kita nolkan. Nah ya, kalau misalkan ya cash, beliannya secara cash tidak tanpa hutang ya, kita oke. Kita benarkan data ini sudah benar atau tidak, kita ya. Oke, setelah kita bikin supplier, untuk kembali kita enter sekali, kita tekan tombol yang namanya escape. Tombol escape untuk kembali ini berada di sini. Yang kodenya ESC ya.
kita kembali. Nah, di sini langganan. Selanjutnya kita masuk ke menu langganan. Kita isi nama langganan kita. Contoh pembelinya, nama pembelinya misalnya Budiman, ataupun ada nama tokonya misalnya Makmur Jaya. Kita singkat nama kodenya misalnya MJ. Ya, nama langganannya contoh kita bikin toko Makmur Jaya. Makmur Jaya. Oke. Di sini kalian bisa terahkan alamatnya, nomor telepon dan segala macamnya seperti yang kayak tadi. Misalnya alamat Jalan Sudirman. Nah, kontak personnya. Nah, di sini kode wilayah, berada di mana dia. Contohnya di Surabaya ataupun di Medan ataupun di Jakarta. Kalau misalnya orang berada di Surabaya, berarti kode tadi kita itu di SBY. Ya, kita enter di sini, keluar keterangannya Surabaya. Kita bisa kasih nomor NPWP. Nah, di sini kita bisa kasih jatuh tempo kepada dia. Apakah teman-teman mau atau rekan usaha memberikan dia hutang atau yang disebut namanya tempo atau disebut lebih singkat TOP, ya. Keberapa hari maksimal? Misalkan kita memberi maksimal dia 14 hari. Oke. Nah, kita enter lagi. Nah, limit plafon hutang dia yang kita dalam waktu kurun 1 bulan ataupun misalkan dalam 1 minggu. Nah, contoh misal kita ambil biasanya kalau di limit hutang pada umumnya itu biasanya 1 bulan. Nah, kita beri dia waktu tempo dalam 1 bulan, itu plafon piutang dia maksimal misalkan dinilai 10 juta. Nah, dinilai 10 juta ini, setelah kita membuat nilai 10 juta, otomatis kalau pembelian mereka melebihi dari 10 juta, otomatis program tidak akan mengeluarkan faktur atau mengeluarkan barang. Nanti pas kita membuat faktur, mencetak faktur, di situ akan kelihatan bahwa batas pembelian toko Makmur Jaya tersebut sudah melebihi plafon yang kita berikan. Nah, dan mereka harus memberikan pelunasan terlebih dahulu sebelum kita memberikan barang kembali. Nah, di sini kita bisa bikin misalkan 10 juta apakah benar, kita bikin ya. Oke, kita kembali lagi dengan ada. Nah, di sini kita kembali lagi dengan escape yang pada sudut kiri PC ataupun komputer ataupun laptop, itu sudut atas paling kiri yang di sana ESC. Kita tekan sekali. Nah, kembali. Di sini ada namanya salesman. Salesman ini bisa nama kita atau rekan-rekan sekalian ada yang mempunyai sales. Nah, kita bisa memberikan nama. Contoh kita isi dulu ya. Misalnya kode salesman-nya namanya misalnya contoh Siska, kita bikin SK saja ya singkatannya, terus namanya Siska, alamat dia pelajaran, oke, nomor telepon dia. Nah, di sini ada oke, datanya sudah benar apa tidak? Kita dulu di sini. Ya, contohnya sudah. Oke, ya. Kita enter lagi. Kita kembali dengan menekan ESC atau escape. Nah, di sini kita sudah selesai dan hanya tinggal stok barang kita. Nah, pada transaksi ini sepertinya sudah cukup paham ya.
Nah, di sini laporan transaksi penjualan. Nah, di sini kita kembali kepada stok. Nah, sini dari isi, ubah, cari, dan hapus. Di sini kita isi dulu stok barang, kode stok. Misalkan yang kita isi seperti pertama tadi, barang makanan kita, makanan contoh bahan makanan Indomie, kode stoknya misal Indomie goreng. Nah, di sini kita bikin kodenya, misalkan karena dia nama Indomie goreng, kita bikin singkat saja ya, IG Indomie goreng. Nah, nama stoknya kita bisa bikin Indomie goreng. Oke, Indomie goreng kan banyak macam, terserah ada mau bikin Indomie goreng apapun boleh, bikin spesial pun boleh, ataupun Indomie goreng pedas juga boleh. Nah, di golongan ini kan awal tadi sudah kita bikin ya. Nah, golongannya karena dia berbahan pokok, kita dari golongannya kan bahan pokok juga makanan, berarti kode yang kita bikin dari pertama makanan, MKN kodenya, kita enter. Nah, keluar dia tulisannya makanan. Nah, satuannya perbungkus berapa, kita bikin contoh piece. Oke. Harga jual, harga beli, harga ini kita kosongkan terlebih dahulu, atau misalkan contoh kita bikin harga jualnya dulu karena kita belum input barang ya. Ini harga jual misalnya satu buah Indomie goreng pedas dinilai Rp3.000 harga jual. Nah, otomatis modal, harga beli, harga pokok ini belum ada, stok juga belum ada. Karena kita baru membuat nama stoknya dan untuk harga jualnya saja. Nah, harga jual ini bisa diubah sewaktu-waktu kapan saja, terserah rekan-rekan ya. Kita enter, kita kosongkan semua dulu. Oke, kita benar. Nah, contoh setelah Indomie, kita misalkan menjual namanya teh ataupun gula ataupun yang lainnya lah. Kita bikin misalnya contoh selain Indomie ada pula yang namanya teh ya. Kalau teh singkatannya kita terlalu gampang saja, kita bikin T atau TH boleh. Keterangannya teh pucuk misalkan yang kita jual, teh pucuk harum. Kita bikin keterangannya teh pucuk harum. Kode tetap sama karena golongannya makanan. Oke. Satuannya piece boleh ataupun yang lain boleh. Lebih gampangnya kita satuannya piece saja lah ya. Misalkan teh pucuk harum ini satu botolnya misalkan di harga Rp5.000, ataupun misalkan di harga jual kita 7.000. Kita bikin dulu 7.000 ya. Kita kosongkan semuanya kembali. Oke, kita enter. Nah, di sini misalkan sudah dari makanan. Nah, sekarang kita kembali tahu ada barang elektronik ataupun yang lainnya. Misalkan kita menjual yang namanya bola lampu. Nah, di sini kita kode yang paling singkat saja. Misalkan bola lampu tersebut adalah bola lampu Hanok ataupun Visalok ataupun Osram ataupun segala yang lainnya lah ya. Kita misalkan di bola lampu kita kodenya BL. Bola lampu, nama stoknya misalnya bola lampu Visalok, misalkan kita bikin Visalok. Nah, Visalok ini ada yang berapa watt, misalkan 11 watt ya. Nah, di kodenya ini di langganan golongan ini kita tadi kalau di elektronik kita bisa kode tadi IT. Oke, keluar dia golongannya elektronik. Nah, di nilai jual misalkan bola lampu Visalok 11 watt itu kita jual dengan harga Rp35.000. Oke, stok kita kosongkan. Nah, sorry saya tadi lupa, kita ada yang tidak dulu. Tadi tidak, di kodenya ini. Nah, di kode ini kita ulang lagi.
sebelumnya. Bola lampu Visalo ini kan banyak macam, kita kode misalnya BL, kodenya misalnya BL, BLV atau BLV 11 karena dia 11 watt, kita misalkan BLV, bola lampu Visalo 11. Nah, kita bikin kodenya BLV 11. Nah, lebih gampang pencariannya ya. Enter lagi, oke. Kita kembali lagi. Nah, di sini kita memulai namanya baru bisa kita memulai namanya transaksi, penjualan dan segalanya ya. Nah, sekian di sini dulu. Nanti untuk transaksi penjualan dan lain-lain kita di video berikutnya lagi ya. Terima kasih semuanya.